Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 ingin mengenalkan salah satu AI, yaitu langsung saja kita cari. Nah, AI ini merupakan sebuah platform yang memungkinkan kita untuk membuat presentasi interaktif yang lebih menarik. Kita lanjut. Setelah kita mengetik query pod di Chrome, kita klik ini yang paling atas ya teman-teman sekalian. Nah, ini tampilan dari luar. Ini berbahasa Inggris, kita bisa mengubahnya ke Indonesia. Jika tidak ada muncul seperti ini, maka kalian bisa klik ini titik 3 lalu translate ya teman-teman sekalian, lalu klik ini. Oke. Habis itu di sini kita masuk. Kita klik masuk. Kemudian kita klik lanjutkan dengan Google. Nah, pilih akun di sini yang ingin kita jadikan akun kita di query pod. Setelah masuk, kita lagi disuruh daftar sekarang. Oke. Nah, di sini dia tanyakan kita, apa peran utama Anda? Sini saya sebagai guru ya, bisa juga terserah kalian, bisa jadi murid atau lainnya. Oke, berikutnya. Nah, di sini dari negara mana kita mengajar? Tentunya dari Indonesia teman-teman ya sekalian. Oke, habis itu apa nama sekolah? Karena saya belum memiliki tempat mengajar sekolah. Soalnya ini saya masih mahasiswa juga ya teman-teman sekalian. Jadi saya ketik saja UPT SD Negeri Bismillah. Sukses ya. Oke, sudah itu mata pelajaran apa yang Anda ajarkan. Jika tidak ada, kita klik lainnya, terus mau mata pelajaran apa. Kita bisa pilih semua juga. Mungkin saya pilih semua ya teman-teman sekalian. Bisa juga kita tambahkan bahasa Indonesia. Oke. Anda mengajar di kelas berapa? Nah, ini bisa kalian mengajar di kelas mana? Kalau aku nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena itu ya teman-teman. Terus kita lanjut berikutnya. Bagaimana Anda mendengar tentang query pod? Kita juga bisa melewatinya teman-teman sekalian, kalau jika kalian tidak ingin menjawabnya. Nah, setelah itu kita masuk lagi dengan akun Google. Dengan akun Google yang sama ya teman-teman yang kalian masukkan tadi. Nah, oke. Sudah itu tampilannya akan seperti ini. Oke, ini teman-teman dapatkan pelajaran. Atau kalau misalnya bahasa Inggris tampilannya mungkin seperti ini ya. Tapi ini jika kita belum memiliki materi apa yang ingin kita sampaikan, itu kita langsung saja get lesson. Nah, ini berbagai fitur ya teman-teman sekalian, ini fiturnya banyak. Nah, jika kalian masih belum ngerti, kita bisa klik lagi ke bahasa Indonesia. Nah, teruntuk ini membuat siswa itu bisa menulis, membaca dengan apa yang materi kita berikan. Terus ini kurasi slide saya itu dimana ketika kita sudah memiliki materi, maka kita bisa langsung saja masukkannya di sini. Dan yang ini untuk ketika kita belum memiliki materi ya teman-teman, ini untuk ujian sama dengan ini, tidak beda jauh. Dan ini juga banyak media-media di dalamnya. Oke, langsung saja jika kita belum memiliki materi, kita ketik ya.
kita subjek lainnya, terus kita masukkan materi apa. Saya di sini akan materi pengenalan jam kelas 5. Oke, teman-teman. Atau kelas 4 gitu. Oke, kelas 5 aja. Oke. Terus klik dapatkan pelajaran. Nah, ini tampilannya ketika sudah memproses ya teman-teman sekalian. Kita lihat. Ini sudah memproses. Nah, ini tampilannya ketika sudah ada materinya teman-teman. Ini yang akan kita presentasikan kepada murid-murid kita. Nah, ini bisa diedit ya teman-teman sekalian. Jika kalian ingin menggantinya bisa banget. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan terbuka yang dimana sebelum kita memulai pembelajaran kepada peserta didik, pengenalan membaca jam. Nah, di sini pertanyaan itu apa yang kamu ketahui tentang cara membaca jam. Di situ ada bagaimana cara membaca jam. Terus nanti dikasih lagi diskusi dengan teman. Nah, ini nanti akan seperti tampilannya seperti ini teman-teman. Kita preview dulu atau perhatiin jauh. Oke. Akan seperti ini. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Selanjutnya saya ingin membuat materi yang dimana materi saya itu sudah ada. Ini jika kita belum mempunyai materi ya teman-teman sekalian, ini akan tersimpan atau tersave di beranda kita atau bagian home rumah. Oke, saya lanjut lagi. Saya ingin ini. Nah, di sini kita tambahkan presentasi kita ya, PPT kita atau PDF kita. Nah, saya akan menambahkan ini. Kita tunggu sebentar. Jadi materi saya itu kelas 1 atau kelas 2 ya teman-teman. Nah, ini jika kita ingin menambahkan kriteria apapun itu boleh. Cuman sepertinya saya sudah cukup ya dengan materi saya. Jadi saya lanjutkan saja dengan dapatkan pelajaran. Oke, mungkin ini juga agak lama seperti yang pertama. Setelah memproses tampilannya akan seperti ini. Di sini ada papan tulis AI atau bisa dibilang AI whiteboard. Nah, kita ini bisa menggantinya teman-teman jika mereka tidak bisa menggambar ya dulu, karena masih ini menggambarnya bukan lewat buku gambar ya. Nah, ini ada AI feedback di mana mereka akan menjawab pertanyaan ini. Sebentar kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini jika masih ada yang kurang kita bisa tambahkan, jika ada yang kelebihan kita juga bisa kurangkan. Contohnya saya ingin kurangi slide saya, contohnya ini ya. Saya akan kurangi slide saya, ini tidak apa-apa ya teman-teman sekalian, karena ini media pembelajaran kita atau hasil presentasi kita nantinya, seperti itu. Oke, saya ingin mengganti di whiteboard ini, AI whiteboard ini saya ingin mengganti menjadi kita add new ya teman-teman sekalian, add new. Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang kayak membuat siswa nanti itu lebih aktif lagi. Saya menggunakan polling. Saya lebih suka menggunakan polling. Terus ini ada timer. Kita bisa mengaturnya, bisa 1 menit ke atas atau 10 detik.
Nah, saya di sini menggunakan 1 menit saja. Habis itu kita beri opsi, ini opsinya kebanyakan jadi saya hapus ya teman-teman sekalian. Saya kasih 3 opsi saja. Oh, di sini saya tidak kasih dulu soalnya sini masih penjelasan. Kita kasih di sini saja. Oke. Ini menurut saya sudah pas ya waktunya, saya cukupkan juga 3 menit saja. Oke, kalian bisa mengaturnya bebas. Ini ada karakter katanya itu, ini 1000, ada 475 juga. Saya menggunakan 1000 saja. Habis itu ada poll. Nah, ini tadi ya teman-teman yang ingin saya gunakan yaitu polling. Nah, ini kita bisa rubah-rubah juga polling. Nah, ini kita bisa tahu apa fungsi utama rambut. Ada melindungi kepala, menyerap keringat, membantu indera peraba. Nah, di sini saya akan hapus saja ini. Dan saya akan mengganti ini saja. Jadi saya akan mengganti yang kayak pertanyaan yang tidak masuk akal ya, jawabannya yang tidak masuk akal teman-teman, agar siswa ini dapat lebih mengetahui fungsi rambut yang sebenarnya seperti itu ya. Soalnya ini sudah ada di sebelah ya. Oh, ini ya teman-teman sekalian. Ini kita bisa hapus saja soalnya ini sudah kebanyakan sekali ya. Oke, di sini ada sudah materi kita, fungsi rambut, ada melindungi kepala, ada menyerap keringat, ada membantu indera peraba. Dan saya lihat sini semuanya benar karena ini kita menggunakan polling, jadi kita membuat opsi saja yang lebih mereka tidak bingung gitu ya teman-teman sekalian. Oke, di sini kita kasih koma, menyerap keringat. Terus di sini kita hapus saja, sini kita ganti dapat merasakan makanan. Kita kasih pertanyaan yang tidak masuk akal saja ya teman-teman, agar mereka tidak bingung seperti itu dan dapat melihat sekitarnya. Ini terserah dari kalian ya. Nah, setelah itu kita masuk di slide 7. Ini aman, dan ini juga aman, dan ini ada AI feedbacknya, yang dimana AI feedback ini akan nanti otomatis memberikan feedback kepada anak-anak ketika sudah menjawab pertanyaannya. Apa yang telah kamu pelajari tentang cara merawat rambut? Oke, setelah itu mari kita mulai saja. Sampingnya kita klik preview lesson. Nah, kita bisa lihat di sini, ini student screen and classroom screen, di mana ini layar siswa ya, dan ini layar kita ketika ingin melihat anak-anak itu menjawab pertanyaan seperti itu. 1, 1, 7. Nah, ketika sudah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi mereka sudah masuk, ada beberapa siswa sudah masuk. Terus kita ketik nama kelompok 2, karena saya dari kelompok 2 ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini kan ada 2 slide, jadi klik slide ya. Nah, setelah itu kita start. Jadi mereka juga kan tampilannya akan seperti ini teman-teman sekalian. Itu kita slide selanjutnya. Jadi biarkan mereka dulu membacanya mengenai materi-materi kita. Setelah itu kita lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, di sini ada seperti macam kuis ya teman-teman. Jadi kita akan membuat mereka menjawab langsung pertanyaannya dari AI tersebut. Kita start activity. Nah, apa fungsi dari akar rambut tersebut dijelaskan dengan kata-kata sendiri. Mereka akan menjawab. Setelah dijawab, fungsi akar adalah
Nah, submit. Oke, setelah itu selesai, waktunya belum selesai, kita bisa langsung end activity ya. Oke, sudah teman-teman sekalian. Mereka sudah menjawab dan kita akan memberikan mereka give feedback. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi mereka akan juga mendapatkan feedbacknya itu langsung dari layar mereka. Oke, kita lanjut. Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Semuanya sampai akhir seperti itu. Nah, ini juga ada pollingnya itu seperti ini. Mereka akan menjawab. Nah, itu teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, seperti slide-slide sebelumnya, hanya seperti itu ya teman-teman. Ini juga sama seperti yang pertama. Kita lanjut. Ini juga. Oke, seperti itu pengenalan AI atau cara menggunakan AI Currypod secara mudahnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.